rumah tangga gue tuh rata-rata hampir rusak ya. Ini kita ngomongin rumah tangga ya. Rumah tangga tuh berarti sudah menikah. Rata-rata tuh hampir rusak gara-gara ya itu. Ya wanita penghibur itulah ya, biar bahasanya biar lebih halus gitu kan. Karena mereka melakukan itu demi uang. Yang harus tahan-tahan iman tuh sebetulnya harusnya laki-laki sebetulnya. Kalau mereka bisa, karena kan mereka yang akan keluarin uang. Karena wanita penghibur ini kan mereka mau karena ada imbalan bayaran, ngerti gak sih? Tapi kadang-kadang ada yang baper juga, jadi long term gitu. Ya mereka ada ya karena mereka butuh uang, ada juga yang butuh uang, ada juga yang butuh untuk memuaskan hidupnya dengan membeli barang-barang mewah supaya bisa dilihat orang tuh high class atau apa gitu. Padahal ya lonte, no matter what, mau bagaimana dia memakai apapun dari hasil sama laki orang atau sama pasangan orang, ya lonte itu aja. Baru bangun tidur, udah bangun dari jam 9 tadi. Kadang-kadang wanita penghibur ini juga udah dapet tamu, terus suka sama tamunya, terus tamunya juga laki tuh liciknya tuh selalu ada. Kadang-kadang kayak misalkan ada lonte siapa gitu ya, pertama di book sekali, terus baper kan, pacaran. Nah, mereka tuh macarin tuh kadang-kadang lebih baik macarin dibanding harus setiap ketemu ngasih uang. Let's say misalkan 15 juta, 20 juta. Kan rugi ya buat laki-laki. Laki-laki tuh otaknya liciknya dapat gitu. Malah nanti lontenya yang akhirnya rugi gitu, karena itu tadi baper. Gitu. Elsie mulutnya bau-bau kak, gara-gara vinirnya bau. Bukan masalah vinirnya bau, vinirnya murah. Kalau vinirnya kayak vinir gua, ini nggak akan bau sama sekali. Nggak bau, bangun tidur juga nggak bau naga. Karena vinirnya bener. Kalau vinirnya murah, nggak usah bangun tidur. Nafas aja bau bangke. Makanya kalau buat ya siapapun lah kalau pengen pakai vinir atau apa, jangan tempat sembarangan. Vinir tuh nggak ada yang murah, bener deh. Vinir tuh paling murah tuh harganya sekarang ya untuk 2024 ya. Dulu masih ada yang 8 juta. Sekarang tuh udah nggak ada. Paling murah tuh mungkin 9 juta 1 gigi. Muntah kalau mau cium itu. Iya. Jadi jangan pada bergaya vinir biar bagus giginya gitu. Jangan. Ntar kalau mau vinir kumpulin uang dulu yang banyak. 1 gigi ini vinir gue ini, 1 gigi ini 14, 1 gigi ya. 1 gigi 14 juta. Kaliin atas bawah. Karena dipakai atas ke bawah kan. Nah. Ami live Shopee dong, ntar ya. Malam jam 7 lah. Udah upload belum yang makan sama Luna? Sudah. Suaranya kayak laki. Memang aku tuh laki, cuman aku dikasih rahim. Gigi aslinya rusak nggak? Enggak, gigi aslinya nggak rusak. Tapi kalau gigi asli gue minta sama dokter Devianya untuk dikecilin sedikit supaya pas masuk veneer gigi gue nggak gede, jadi kayak gigi asli aja gitu tuh. Veneer itu sebetulnya bentuknya kayak gimana? Bentuknya kayak gigi, dia kan nyetak gigi kita nih.
Ya gigi dibentuk, dicetak dulu. Mendingan gigi palsu atau veneer, Kak? Kalau gigi palsu tuh kan kalau gigi kamu udah ompong ya. Udah ompong, giginya udah nggak tumbuh lagi, udah ompong, baru pakai gigi palsu. Kalau giginya masih ada, tapi warnanya misalkan kuning atau bentuknya nggak bagus atau gimana, ya pakai veneer. Bleach sama bleaching kan cuma buat mutihin sementara. Tapi kalau bleaching tuh aku udah pernah ya agak sakit ngilu ya. Mi nyanyi Asoka gimana? Oh yang sananananan sananananan jane jananana gitu. Obat diet ada di Shopee. Awet berapa lama Kak veneer? Veneer tuh long last, jadi nggak rugi kalaupun bikin veneer, misalkan satu gigi 14 juta. Ya itu untuk selamanya, untuk selamanya. Kami ngerokok nggak? Enggak, sekarang udah nggak ngerokok. Jajare. Gue tuh nggak tahu lagu Asoka, cuman suka kalau lagi buka-buka sosial media tuh lagi heboh. Tapi kan gigi aslinya di dalam veneer, apa nggak bahaya? Ya makanya veneernya jangan di tempat asal-asalan, jangan di tempat murah, ntar jadi bau bangke mulutnya. Apalagi kalau veneer yang giginya dicetak langsung jadi, tapi yang pakai kayak apa ya, kayak gel or something like that. Veneer bisa kuning nggak? Enggak. Veneer tetap gosok gigi kan? Ya gosok gigi dong. Tuh kayak mana kalau nggak gosok gigi? Gosok gigi lah. Perawatan veneer sama orang yang pakai veneer sama yang nggak pakai veneer tuh perawatannya beda. Kayak gue nih, sikat giginya benar-benar harus luar dalam, kumur-kumur, ada lagi vitamin giginya. Jadi bukan cuman udah dipakein veneer ya udah aja gitu, nggak gitu. Maintenance-nya mahal, makanya kalau mau pakai veneer, at least lu punya uang lah untuk maintenance juga. Jadi bukan setelah veneer udah aja gitu. Terus kalau gue juga kan per 3 minggu sekali pasti balik ke dokter gigi untuk dia bersihin gitu-gitu. Gue itu ya seneng, gue tuh paling suka ngerawat gigi sama ngerawat kulit. Jadi kalau untuk gigi sama kulit, apalagi muka tuh pasti budgetnya gak akan sedikit. Elsie mukanya putih, kakinya abu-abu. Hapus tato semua dong, kok nyuruh? Nggak, jangan, kalian tuh Indonesia, Anggi, tidak. Gak boleh nyuruh-nyuruh orang. Gak boleh. Udah di rumah. Kalau habis makan itu bisa nyelip nggak Kak di sela-sela gigi asli? Bisa aja, tapi kayaknya kayaknya jarang deh nyelip-nyelip makanan. Sekarang di mana? Di rumah. Agak pilek, agak flu. Kayak kelamaan di mobil. Aska Arkana, bukan, nggak pakai S, pakai Z. Aska Arkana.
Nanti gua hapus tato. Sekarang apa Mei? Juni baru gua hapus tato lagi. Tips awet muda ini sayang. Ini tips awet muda tuh money. Sometimes people say that money itu nggak bisa bawa kebahagiaan. Who say that? Money, semua orang kalau punya uang banyak di rekening, trust me, lo nggak bakal kesusahan, lo nggak bakal galau, lo nggak bakal sedih berlarut-larut. Tidak akan. Percaya sama gue. Walaupun orang banyak yang bilang uang nggak dibawa mati, ya udah itu biarin mereka lah. Kalau gue sih nggak bisa, karena banyak banget yang gue urus, banyak banget yang gue bantu. Anak gue aja sekolahnya di international school, belum lagi karyawan gue, belum lagi isi rumah gue, belum lagi bensin gue, mobil 3. Gue harus duit. Nggak ada deh kalau nggak ada duit. Terus apa? Ngapain tuh? Kalau uang nggak dibawa mati itu tuh buat gue kayak ya udah, kalau lu udah mati ya lu ngapain bawa duit itu. Tapi selama kita masih hidup ya harus ada uang, bayar bagaimanapun. Terus bayar listrik pakai apa? Pakai mulut. Terus bayar air kan yang harus dibayar PLN, air, wifi. Terus pakai apa? Kayak harus diganti deh itu peribahasa uang nggak dibawa mati. Uang nggak dibawa mati itu sama orang hidup. Uang gak dibawa mati itu sama orang mati. Ya, jadi kalau orang mati ngapain bawa duit? Kalau masih hidup, ya bawa duit lah. Gimana? Jadi gue gak setuju dengan peribahasa itu. Itu buat orang-orang tertentu aja lah. Gue gak. Lo tau gak, mati aja kalau gak gue baru tahu nih, ternyata mati itu juga ada duitnya. Jadi lo kayak, lu tau gak kuburan yang mahal tuh? Apa namanya tempat kuburan yang mahal tuh? Apa namanya? Tahlilan pakai duit. Beli kain kafan pakai duit. San Diego Hills orang belum mati aja udah pada mesen tempat. Ada yang harga 800 juta, ada yang harga 1 miliar. Sebelum mati aja udah ngeluarin duit. Kadang-kadang gue suka bingung sama haters itu. Ini kita itu ngomongin uang melulu. Ya memang di otak gue sekarang ya duit aja isinya. Gimana dong? Gue gak mau jadi orang susah. Jangan sampai, ya Allah. Jangan sampai, kasihan nanti kalau gue. Makanya, tau gak? Bener kata orang-orang luar negeri ya, mindset kita tuh harus di setting sendiri. Kalau mindset lo tuh udah susah, duit, itu akan datang dengan sendirinya, guys. Cusan. Yang bikin nangis apa? Yang bikin nangis apa, Kak? Kan udah tajir katanya. Yang bikin nangis apa ya? Ntar tanya lagi deh, sekarang belum ada jawabannya. Apalagi kuburan Kristen, mana ada yang gratis kecuali di tanah sendiri dikubur tuh. Woi, waduh, ada siapa itu? Suara siapa itu ya? Waduh,
Tunggu ya guys, ayo udah jam 11 harus siap-siap mau nganterin anak ke dokter kulit. Adek, bilang bye-bye dulu, Dek. Dek. Ih, beneran nanti kamu diumpetin tuyul loh. Ayo cepetan sini. Bilang. Bilang aku mau ke dokter kulit, cepat. Adek. Cepat, 1. Ayo sini. Aduh. Kok pakai kaos dalam doang? Coba Teo sini Teo, cepet Teo. Bilang, aku mau ke dokter kulit habis itu aku mau makan king crab Alaska gitu. Waduh gantengnya. Bilang, aku mau ke dokter kulit. Terus habis itu mau makan king crab. Coba kita mau apa ini sekarang? Aduh. Waduh. Mau salah. Ya udah, bye ya guys ya, semangat pokoknya buat semua, semangat, jangan patah semangat. Kalau kalian punya cita-cita, punya mimpi, mimpi kalian harus diwujudin, jangan cuma diem mengeluh, meratapi, itu jangan. Rezeki itu nggak datang sendiri guys, rezeki itu kita yang ambil. Makanya banyak penipu di luar sana, banyak orang jadi penjilat, banyak orang sengaja bekerja dengan orang-orang dengan orang-orang penting. Sebetulnya bukan orang-orang penting yang dicari tapi duitnya. Oke, bye.